Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Lerai bentrokan antar kampung, 3 polisi terkena panah, belasan pelaku ditangkap. Mengganggu kenyamanan warga, puluhan kendaraan berknalpot racing ditahan polisi. Okupansi hotel di kawasan Mandalika meningkat 70% menjelang MotoGP. Polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Lombok Timur menggelar razia sepeda motor di sejumlah jalan protokol Kota Selong Sabtu malam. Razia menyasar motor yang bersuara bising dan menggunakan knalpot tidak standar serta tidak memiliki dokumen. Puluhan sepeda motor ditahan karena menggunakan knalpot racing. Sebagai sanksi, polisi meminta pelanggar mencopot knalpot dan merusaknya agar tidak bisa digunakan lagi. Seluruh pelanggar dikenai sanksi tilang dan diwajibkan datang bersama orang tua saat mengambil kendaraannya. Masyarakat khususnya yang menggunakan knalpot brong agar dicabut mulai dari sekarang, karena kapanpun kalian memakai knalpot brong akan kami tindak. Kita tegaskan lagi, jangan menggunakan knalpot brong karena merugikan dan membuat tidak nyaman telinga orang baik dalam beribadah maupun di jalan. Kalau sanksinya Bang sudah apa? Untuk sanksinya tetap kita tilang, khususnya kita tilang yang tidak menggunakan membawa kelengkapan. Operasi knalpot racing dan balap liar akan digelar di seluruh wilayah untuk menjawab keluhan warga dan pengendara serta mengantisipasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memverifikasi berkas persyaratan ratusan bakal calon legislator yang diusulkan puluhan partai politik peserta pemilu 2024. Hal itu merupakan tahap lanjutan setelah KPU menetapkan ratusan bacalek lolos dalam verifikasi awal daftar calon tetap pada bulan September lalu. Selain memverifikasi kelengkapan administrasi partai politik, KPU juga memastikan seluruh bacalek memenuhi persyaratan dan berhak ikut dalam pemilu nanti. Dari verifikasi awal pemeriksaan berkas, KPU memastikan 656 bakal calon legislator yang diusung 18 parpol telah memenuhi syarat menjadi calon tetap. Kalau DCT ini kan ada yang pertama ada pergantian ya oleh partai politik, itu kan sesuai dengan mekanisme partai politik berhak mengganti, misalnya yang meninggal dunia atau diganti secara mengganti calonnya boleh ya partai politik, atau pindah dapil boleh. Jadi kita alhamdulillah di Lombok Barat itu dari catatan sementara, analisis sementara ada sekitar 28 calon ya pengganti dari 656 calon. Itu kami Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memberikan saran perbaikan, himbauan kepada KPU untuk lebih mencermati lagi terhadap bakal calon legislatif yang datanya sudah masuk di dalam DCS tersebut untuk sampai kepada pencermatan DCD-nya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian kami di awal sudah stressing, baik itu terkait dengan melibatkan KPU dan DPMD yang kemudian menyodorkan nama-nama kepala desa BPD yang sudah mengajukan pengunduran diri. Tahapan verifikasi syarat calon legislator akan dilakukan hingga November mendatang, sembari memberikan kesempatan kepada parpol atau caleg untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang masih kurang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani melinjo di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat meraup berkah karena hasil panennya melimpah di musim kemarau.
Kondisi tanah yang kering justru membuat tanaman tumbuh subur dan bebas hama. Sebagian petani sudah mulai memanen dengan total produksi mencapai 1 ton per hektar, naik dari sebelumnya hanya 60 hingga 70 kuintal saja. Setiap harinya mereka mampu memanen melinjo hingga 5 kuintal per hari. Petani untung karena harga buah melinjo tetap stabil Rp7.000 per kilogram dan dipasarkan hingga keluar daerah. Iya, meningkat sekarang karena kalau biasanya musim hujan biasa kita dapat 5 karung, kalau sekarang musim kemarau kita dapat 10 karung. Kenapa bisa begitu? Karena di sisi lain kalau musim kemarau ini banyak buah melinjo ini tidak rusak dan tidak jatuh. Kalau biasanya musim hujan banyak yang jatuh. Ya, sekarang ini lagi banyak buah melinjo yang di sini di kebun saya, dikarenakan peminatnya banyak buah melinjo ini. Sehari dapat berapa? Sekitar 50 kilo bisa. Meski hanya berbuah 2 kali setahun, namun tanaman bernama Latin Genenum ini menjadi salah satu komoditas yang cocok dibudidayakan di daerah kering dan perbukitan dengan hasil yang menjanjikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga perbukitan di Dusun Kedondong Bawah, Desa Pusuk Lestari, Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan peduli lingkungan di kawasan hutan lindung. Warga menebar 1.000 benih ikan di sungai dan melepas liarkan aneka jenis burung khas Pulau Lombok seperti kecial, peleci, dan perenjak yang nyaris punah. Selain menjaga kelestarian satwa, hal itu juga dilakukan untuk meningkatkan hasil panen durian karena burung tersebut membantu menyerbukan tanaman. Sementara benih ikan ditebar untuk kembali menormalisasi sungai dan isinya yang saat ini rusak karena diburu. Itu dalam rangka kita mengimplementasikan daripada kegiatan kita yang selama ini dalam menyusun peraturan desa misalkan itu sudah berjalan hampir 1 tahun, dan sebagai bentuk implementasi bahwa kita serius dalam menjalankan peraturan desa mengenai lingkungan hidup itu, kita melakukan konservasi alam. Dalam hal ini adalah pelepasan ikan dan burung, di mana yang selama ini kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa muncul keresahan di tengah-tengah masyarakat itu tentang berkurangnya satwa liar. Untuk menjaga kelestarian alam dan habitatnya, pemerintah desa melarang warga berburu dan memberikan sanksi tegas jika melanggar aturan. Ini sangat luar biasa sekali kegiatan yang dilakukan ini, mengingat memang wilayah kami yang ada di Desa Pusuk Lestari ini saat sekarang ini terkait dengan satwa liar agak sedikit berkurang, yang dimana hal ini disebabkan oleh banyaknya sekali masyarakat atau orang luar yang mencoba untuk memikat ya bahasa ini, eksploitasi daripada satwa kita. Kegiatan yang digagas secara swadaya oleh warga diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ekosistem alam agar tetap lestari. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.